Di ruang naga misteri, perang secara bertahap berakhir, meninggalkan tanah yang rusak untuk menceritakan intensitas dan keganasan pertempuran sebelumnya. Wajah Mu Chen tampak agak muram saat dia melihat tempat di mana si Tian Yu menghilang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kekuatan teratas dari ras ekstrateritorial, dan sarana serta kekuatan mereka cukup untuk membuatnya takut. Meskipun jenis gas mayat itu benar-benar berbeda dari kekuatan spiritual, itu masih sangat sombong dan ganas. Setelah melakukan kontak, tubuh dengan cepat kehilangan vitalitasnya. Banyak negara adidaya dari berbagai pihak telah berkumpul di Teluk Suci kuno, dan sekarang dengan tambahan ras luar angkasa yang bersembunyi di kegelapan seperti ular, situasinya akan menjadi lebih rumit. Orang ini adalah yang terkuat dari ras iblis mayat. Tidak heran dia datang untuk mengambil mayat Kaisar Iblis. Berdiri di sebelah Mu Chen, Jiang Long mengerutkan kening. Ras iblis mayat, Mu Chen berbisik pada dirinya sendiri. Tetapi karena dia tidak terbiasa dengan ras ekstrateritorial, dia jelas asing dengan semua ini. Jiang Long menghela nafas dan berkata, di antara ras ekstrateritorial, ada 32 kelompok etnis utama. Ini adalah kekuatan inti di antara kejahatan ekstrateritorial, dan mayat iblis adalah salah satunya. Mayat iblis memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mendapatkan kekuatan dari mayat. Sekarang mayat Kaisar Iblis ada di tangan si Tian Yu. Kekuatan bertarungnya pasti akan bangkit kembali. Mata Mu Chen sedikit mengeras. Si Tian Yu saat ini sudah sangat rumit. Jika dia benar-benar mengendalikan mayat Kaisar Iblis, kekuatannya pasti akan lebih tirani. Meskipun mayat Kaisar Iblis belum mendapatkan kembali kekuatannya sebelumnya, itu benar-benar cukup untuk bersaing dengan penguasa bumi lengkap tingkat atas seperti Wu Tong, yang telah dibunuh secara brutal oleh mayat Kaisar Iblis sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Saya ceroboh. Orang ini memecahkan segel dan mengambil mayat Kaisar Iblis saat pasukan naga misteri kita masih lemah. Jiang Long menyalahkan dirinya sendiri sedikit. Kaisar Iblis ini telah dibunuh dan disegel oleh Kaisar Perang Naga Misteri. Sekarang tubuhnya telah diambil, akan ada lebih banyak masalah, dan ini membuatnya merasa malu. Komandan Jiang Long, jika aku bertemu si Tian Yu ini di masa depan, aku akan melawannya dengan seluruh kekuatanku dan menghancurkan mayat Kaisar Iblis, janji Mu Chen. Bagaimanapun, tentara naga misteri lemah karena kondensasi Dragon talinya, dan ini pada akhirnya membuka peluang bagi si Tian Yu. Karena itu, dia juga berperan dalam hal ini. Tentu saja, alasan terbesar dia melakukan ini adalah untuk memenangkan hati orang-orang. Pasukan naga misteri berbeda dari yang dia menangkan di masa lalu yang bisa dia gunakan sesuai keinginannya. Mereka adalah tentara yang hidup disertai dengan keberadaan Komandan Jiang Long. Oleh karena itu, agar Mu Chen dapat menangkap pasukan elit ini untuk jangka panjang, dia harus memenangkan persetujuan mereka. Setelah mendengar kata-kata Mu Chen, wajah Jiang Long sedikit melunak. Tentara naga misteri memandang Mu Chen dengan kekaguman yang lebih tulus. Ketika Mu Chen melihat ini, hatinya lega. Si Tian Yu benar-benar kuat, dan dia bahkan lebih rumit ketika mayat Kaisar Iblis ditambahkan. Namun, Mu Chen tidak memiliki cara untuk membuat check and balance. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati dan memamerkan semua kartu truf mereka, mungkin sulit untuk menentukan pemenangnya. Jadi, dia tidak berusaha untuk berani ketika dia membuat janjinya. Jika itu masalahnya, maka terima kasih, Tuanmu. Jiang Long memandang Mu Chen dan berkata dengan penuh terima kasih. Kemudian dia melihat ke pasukan naga misteri dan tersenyum. Kamu harus mengintegrasikan pasukan naga misteri sekarang, Tuanmu. Mu Chen mengangguk dengan hangat tetapi dihadapkan dengan kesulitan setelahnya. Tentara naga misteri terdiri dari manusia hidup. Dengan demikian, secara alami tidak mungkin baginya untuk memasukkannya ke dalam gelang universal. Apakah dia akan bergerak bersama dengan puluhan ribu orang? Jangan khawatir, Tuanmu. Hanya dengan melihat ekspresi Mu Chen, Jiang Long tahu apa yang dia rasakan frustrasi. Dia segera tersenyum dan berkata, ruang naga misteri ini sebenarnya adalah perkemahan kita. Ini adalah ruang kecil yang dibuka dengan hati-hati oleh mantan tuan kita. Yang harus Anda lakukan adalah menggunakan ilmu hitam untuk mengumpulkannya, maka ruang ini akan diubah menjadi cincin dan membiarkan dirinya dibawa kemana-mana bersama Anda. Ketika Mu Chen mendengar ini, kebahagiaan segera muncul di wajahnya. Jika memang demikian, apakah dia tidak bisa selalu membawa pasukan ini bersamanya? Tapi, Jiang Long tiba-tiba berhenti sebelum dia tersenyum dan berkata, di ruang naga misteri ini,
Energi spiritual sangat tipis dan hanya dapat memberi kita apa yang kita butuhkan ketika kita tertidur lelap. Tetapi seperti yang sekarang kita semua bangun, permintaan akan energi spiritual menjadi sangat kuat. Oleh karena itu, jika kita tinggal di ruang naga misteri untuk waktu yang lama, kekurangan energi spiritual akan menyebabkan penurunan kekuatan kita. Mu Chen terkejut. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk membuka ruang. Dia juga tidak bisa membiarkan ruang naga misteri ini terhubung dengan dunia seribu besar dan menyerap energi spiritual secara mandiri. Jiang Long tersenyum dan berkata, kami membutuhkan banyak cairan spiritual berdaulat untuk menyediakan kultivasi. Mu Chen awalnya ingin bernapas lega, tetapi ketika dia melihat secercah niat buruk di mata Jiang Long, dia segera berubah pikiran dan bertanya dengan hati-hati, berapa banyak yang kamu butuhkan? Jiang Long menyeringai dan berkata, tidak banyak. Setahun membutuhkan sekitar 800 juta tetes sovereign spiritual liquid. Visi Mu Chen menghitam sejenak. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara seolah-olah dia telah kehilangan suaranya, 800 juta setahun. Pada saat ini, bahkan dengan pengendalian dirinya, dia hampir merasa ingin mengutuk. 800 juta tetes sovereign spiritual liquid bukanlah jumlah yang kecil. Ketika mereka berada di wilayah Daluo, pendapatan tahunan akan menjadi sekitar 100 juta. Namun, untuk meningkatkan pasukan naga misteri ini, dibutuhkan 800 juta selama setahun. Ini hanyalah lubang tanpa dasar. Pada saat ini, Mu Chen akhirnya menyadari berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk mengolah pasukan kelas elit seperti itu. 800 juta setahun seharusnya baik-baik saja. Ini sebenarnya kurang dari biasanya. Jiang Long memiliki beberapa keraguan tentang ini. Di masa lalu, ketika mereka mengikuti Kaisar Perang Naga Misteri, mereka menghabiskan setidaknya 1 miliar tetes cairan spiritual berdaulat per tahun. Sudut bibir Mu Chen berkedut sedikit. Dia bukan Kaisar Perang Naga Misteri. Dia hanya penguasa dunia atas. Tentu saja dia tidak akan sekaya Kaisar Perang Naga Misteri. Meskipun dia memiliki perkebunanmu, pendapatan finansial perkebunan itu masih belum cukup untuk mengisi lubang ini. Jiang Long tampaknya telah memikirkan hal itu juga, dan tersenyum malu. Jika tuanmu dapat menemukan tempat untuk membebaskan kita, selama kita tidak tinggal di ruang naga misteri, 500 juta tetes cairan spiritual berdaulat per tahun sudah cukup. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Jika dia tidak membawa pasukan naga misteri bersamanya, semuanya akan hampir tidak berarti. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka jika mereka ditempatkan di Mu Estate. Dia hanya akan sembarangan membuang sumber daya alam. Mu Chen akhirnya mengangguk. Sehubungan dengan cairan spiritual berdaulat, saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan kalian semua. Tidak mungkin membiarkan mereka pergi setelah melalui kesulitan seperti itu untuk mendapatkan pasukan tirani seperti itu. Lagi pula, jika berita itu tersebar, banyak kekuatan tertinggi ingin merebut tentara itu dengan cara apapun. Ratusan juta tetes cairan spiritual sovereign tidak ada bandingannya dengan pasukan elit yang mampu melawan penguasa surgawi. Menurut perkiraan Mu Chen, untuk membangun pasukan tingkat ini tanpa memperhitungkan faktor waktu, konsumsi cairan spiritual berdaulat akan mencapai puluhan miliar. Ini adalah 100 juta tetes sovereign spiritual liquid. Gunakan dulu. Mu Chen melambaikan lengan bajunya, dan segera, semburan cairan muncul dengan cahaya spiritual mekar di sekitar mereka. Energi spiritual memenuhi ruang, menyebabkan ruang naga misteri menjadi cerah. Semua toren ini dibuat oleh sovereign spiritual liquid. Pada saat ini, Mu Chen merasa beruntung. Ketika dia bersaing untuk anak benua di kerajaan barat, dia bertaruh 80 juta tetes bahwa dia akan memenangkan pertempuran. Karena inilah dia membawa 200 juta tetes cairan spiritual berdaulat bersamanya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memberikan 100 juta tetes cairan spiritual berdaulat sekarang. Jiang Long tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat 100 juta tetes sovereign spiritual liquid. Dengan ini, pasukan naga misteri mereka seharusnya bisa berlatih di ruang naga misteri selama 1 atau 2 bulan tanpa keluar. Setelah cairan spiritual berdaulat diberikan kepada tentara naga misteri, Mu Chen dengan hati-hati memeriksa pasukan yang telah diperolehnya. Akhirnya, dia menemukan bahwa pasukan naga misteri memiliki total 15.000 orang. Jiang Long mengatakan bahwa selama masa kejayaan tentara naga misteri, ada 25.000 orang. Jelas,
Tidur jangka panjang itu telah menyebabkan tentara naga misteri kehilangan cukup banyak personel. Tampaknya jika ada kesempatan di masa depan, saya dapat mencoba untuk menambah personel, kata Mu Chen dalam hatinya, tetapi premisnya adalah bahwa ia harus memiliki cukup cairan spiritual sovereign di tangannya. Bagaimanapun, sekarang dia bertanggung jawab atas sumber daya budidaya 15.000 orang ini. Ini sendiri sudah memusingkan baginya, dan jika dia ingin menambahkan lebih banyak orang, harga kultivasi semacam itu pasti akan meningkat. Skala Mu Estate perlu diperluas. Mu Chen mengetuk dahinya. Perkebunanmu saat ini menguasai batas utara benua Tianluo, tapi itu tidak cukup. Jadi, jika Mu Chen ingin memiliki modal yang kuat, perkebunanmu perlu mulai berkembang. Dalam hal ini, konflik dan perang dengan kekuatan kuat lainnya di daratan tidak dapat dihindari, tetapi Mu Chen tidak takut akan hal ini. Bagaimanapun, dia bukan lagi penguasa dunia bawah. Ketika dia kembali ke benua Tianluo dan ke perkebunanmu, dia bahkan akan melampaui Mandela. Jiang Long membungkuk sedikit kepada Mu Chen dan berkata dengan hormat, jika ada sesuatu yang dibutuhkan Lord Mu di masa depan, Anda dapat mengirim surat langsung ke Space of the Mystery Dragon. Namun, dengan level operator pasukan tempur Anda saat ini, Anda hanya dapat mengontrol 3.000 roh perang tentara naga misteri. Saya menantikan hari ketika Anda dapat mengendalikan semuanya. Aku juga menantikan itu. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Kemudian, setelah dia menerima ilmu hitam dari Jiang Long untuk menyimpan ruang naga misteri, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Bentuk tubuhnya berubah dan berubah menjadi aliran cahaya sebelum dia keluar dari ruang naga misteri. Mu Chen tidak akan lupa bahwa di gua itu, ada juga tumpukan besar pil spiritual yang ditinggalkan oleh peri-pil kupu-kupu spiritual. Tentu saja, yang paling penting secara alami adalah pil sublimasi yang terus dia pikirkan. Jika dia bisa mendapatkan pil semacam itu, maka kekuatan super berdaulat dari tubuh emas abadi dapat diperkuat ke tingkat kedua. Bagi Mu Chen, itu tidak diragukan lagi akan menjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Di dalam gua raksasa, dua pasukan berdiri saling berhadapan dari kejauhan. Namun, mereka semua saat ini ketakutan saat mereka menatap kembali ke arah di mana mereka baru saja masuk ke dalam gua. Ini karena sebelumnya, mereka melihat dua bayangan iblis keluar dari ruang yang baru saja dilalui Mu Chen dan yang lainnya. Terlebih lagi, fluktuasi intens yang dipancarkan dari kedua bayangan itu sangat fenomenal. Bahkan penguasa sempurna dari kedua belah pihak bisa merasakan aura seperti kematian. Jelas, kemampuan kedua bayangan itu lebih kuat daripada gabungan semuanya. Namun, kedua bayangan itu tampak seolah-olah mereka melarikan diri dari sesuatu yang lain. Karena itu, mereka tidak memperhatikan pasukan. Sebaliknya, mereka berlari keluar langsung dari gua dengan kecepatan tercepat mereka. Mereka berasal dari ras ekstrateritorial. Lingxi melihat dua bayangan yang mundur dan memiliki ekspresi muram di wajahnya yang cantik. Ketika mereka mendengar ini, Luoli dan Wen Qingxuan berusaha untuk tidak mengubah ekspresi mereka. Segera, mata cantik Luoli melihat ke arah ruang naga misterius dan kilatan kekhawatiran menyapu mereka. Saat bayang-bayang dari ras ekstrateritorial melarikan diri dari ruang ini pasti berarti bahwa Mu Chen dan yang lainnya telah bertemu dengan mereka di dalam. Tidak ada yang tahu di mana atau bagaimana Mu Chen saat ini. Wen Qingxuan dan yang lainnya juga memikirkan hal yang sama. Setelah melakukan kontak mata di antara mereka sendiri, mereka semua mulai merasa cemas. Di sisi yang berlawanan, kekuatan teratas dari Wu Jia juga cemas. Namun, mereka tidak khawatir tentang Mu Chen, tetapi khawatir tentang ras ekstrateritorial yang aneh. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada Wu Tong, seluruh tujuan mereka untuk berada di sini akan sepenuhnya dikalahkan. Suara mendesing. Saat kedua pasukan mengkhawatirkan masalah ini, pusaran air spasial yang mengarah ke ruang naga misteri mulai bergetar, dan saat berikutnya, sebuah bayangan keluar darinya. Bayangan mengembun tepat di depan mata mereka dan akhirnya terbentuk menjadi sosok Mu Chen. Mu Chen. Ketika Wen Qingxuan dan yang lainnya melihat bahwa Mu Chen telah berhasil kembali tanpa cedera, mereka segera menghela nafas lega. Ekspresi yang dulu cemberut di wajah mereka mulai segera berubah juga. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk kepada mereka. Ketika dia melihat ekspresi ketakutan yang belum menghilang di antara kerumunan, dia bertanya, apakah kalian semua melihat ras ekstrateritorial yang melarikan diri dari luar angkasa? Semua orang mengangguk sebagai jawaban. Namun,
Luoli masih merasa tidak yakin, jadi dia bertanya, apa yang terjadi? Mengapa ras ekstrateritorial muncul di ruang ini? Itu adalah pangeran dari klan iblis mayat. Dia disebut Si Tianyu. Dia mengikuti kami ke ruang naga misteri, kata Mu Chen dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia kemudian menambahkan, dia menyambar mayat Kaisar Iblis. Luoli dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Mereka tidak percaya bahwa mereka benar-benar berhasil mencuri mayat Kaisar Iblis. Mu Chen, bagaimana dengan tuan kecil kita? Salah satu kekuatan utama Wu Jia menatap Mu Chen dengan tatapan panik. Mu Chen memberinya tatapan kosong dan berkata dengan tenang, maksudmu Wu Tong? Dia mati di tangan mayat Kaisar Iblis itu. Wajah semua kekuatan teratas dari Wu Jia menjadi pucat setelah mendengar ini. Dong San dan yang lainnya juga ketakutan, karena mereka sangat akrab dengan kemampuan Wu Tong. Memikirkan bahwa bahkan seorang pejuang yang begitu kuat dapat dikalahkan di ruang naga misteri membuat mereka merinding. Selain itu, mereka harus bertanya-tanya, apakah Wu Tong benar-benar mati di tangan mayat Kaisar Iblis? Atau, di tangan Mu Chen? Dengan pikiran yang sama berputar-putar di kepala mereka, tatapan mereka beralih ke Mu Chen dan mereka menjadi semakin heran dan takut. Ayo pergi. Mata Dong San berbinar dan dia melolong pelan. Kemudian, sosoknya tiba-tiba melesat mundur untuk mundur. Seluruh tim pembunuh iblisnya dengan cepat berbalik untuk mengikutinya, tanpa ragu-ragu. Sekarang Wu Tong sudah mati, kekuatan kedua pasukan tidak lagi proporsional. Jika mereka tetap tinggal, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kesempatan gratis bagi lawan untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Ketika kekuatan teratas dari Wu Jia melihat ini, mereka mengertakkan gigi dan segera mundur juga. Mereka telah gagal sepenuhnya dalam pertarungan ini, jadi tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tetap tinggal. Ketika Mu Chen melihat mereka mundur, kilau di matanya semakin bersinar. Namun, dia akhirnya berhasil mengendalikan emosinya dan memfokuskan pikirannya kembali untuk membantai mereka semua, karena sangat merepotkan untuk menghentikan penguasa sempurna ketika mereka benar-benar berusaha keras untuk melarikan diri. Lagi pula, bagaimana jika, dalam pengejaran saya secara tidak sengaja menemukan beberapa bentuk bencana alam yang mengerikan. Saat memikirkan hal ini, dia menyadari bahwa, pada saat itu, dia akan menuai apa yang telah dia tabur. Mengenai apakah Wu Jia akan menjadikannya musuh mereka atau tidak ketika mereka mendengar berita kematian Wu Tong, Mu Chen tidak peduli. Lagi pula, hanya ada satu penguasa surgawi di Wu Jia, dan dia pasti akan tinggal dan menjalankan klan alih-alih bergerak dengan tergesa-gesa. Mengenai mereka yang berperingkat di bawah penguasa surgawi, mereka sama sekali tidak mengancam Mu Chen. Mempertimbangkan semua ini, Mu Chen memutuskan bahwa tugas terpentingnya sekarang adalah mendapatkan harta karun di reruntuhan ini. Mereka melarikan diri agak cepat. Ketika Wen Qingxuan melihat bahwa sejumlah besar musuh telah mundur dalam sekejap mata, dia mendengus dingin. Dia juga tidak punya niat untuk mengejar mereka. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Mu Chen. Dia kemudian berkata, akan ada waktu di masa depan ketika Wen akan memulai pertarungan dengan Wu Jia. Karena itu, Anda tidak perlu khawatir jika mereka akan membalas dendam kepada Anda. Bagaimanapun, merekalah yang mengundang Mu Chen untuk bergabung kali ini. Meskipun dia tidak tahu siapa yang sebenarnya membunuh Wu Tong, dia tahu bahwa Wu Jia masih akan menyalahkan Mu Chen. Oleh karena itu, Wen harus datang dan melindungi Mu Chen dari Wu Jia. Mu Chen mengangguk, sambil tersenyum kembali padanya. Dia tidak menolak tawaran Wen Qingxuan. Dia kemudian berbalik dan melihat ke dalam pusaran air spasial, mempercepat mantra rahasia saat dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Berdengung. Setelah Mu Chen mempercepat mantra rahasia, suara mendengung yang dipancarkan dari ruang naga misteri dan pusaran air spasial langsung menyusut. Itu kemudian berubah menjadi cahaya ungu yang jatuh ke tangan Mu Chen. Itu adalah cincin yang dimiliki oleh naga hitam. Di dalam ring, ada fluktuasi ruang yang samar-samar terlihat. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah melihat cincin itu. Lagi pula, ini bukan sembarang trik sederhana. Di cincin ini, sedikit ruang terbuka, yang memungkinkan makhluk hidup masuk ke dalamnya. Di sisi lain, Wen Qingxuan, Wen Ziyu, dan yang lainnya tidak bisa tidak melebarkan mata mereka ketika mereka melihat Mu Chen mengubah pusaran air spasial menjadi sebuah cincin. Apakah kamu berhasil mendapatkan pasukan naga misteri? Wen Qingxuan tidak bisa tidak bertanya.
Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Tidak ada gunanya menyembunyikan rahasia seperti itu, karena siapapun bisa memikirkan jawabannya. Wen Qingxuan dan yang lainnya menarik napas dingin ketika mereka melihat Mu Chen mengangguk. Mereka juga melihat Mu Chen seolah-olah mereka sedang menatap monster, karena mereka jelas tahu betapa gagahnya tentara naga misteri itu. Jika Mu Chen benar-benar bisa menguasai pasukan itu sendiri, bahkan penguasa surgawi tidak akan berani menghalangi jalannya. Bahkan Wen Ziyu dan yang lainnya tidak bisa tidak cemburu ketika dihadapkan dengan keuntungan Mu Chen yang mengesankan. Sepertinya kamu adalah pemenang terbesar. Suara Wen Qingxuan memiliki nada mengejek, tetapi tidak ada kecemburuan dalam kata-kata persis yang baru saja dia katakan. Karena dia adalah orang yang sombong, dia tidak akan pernah cemburu jika orang lain mendapatkan lebih dari dia, terutama ketika dia tahu bahwa itu karena usaha mereka sendiri. Namun, itu sulit bagi Mu Chen. Ini karena, bagaimanapun, informasi mengenai reruntuhan itu milik Wen Qingxuan dan yang lainnya. Jika bukan karena undangan mereka, mustahil bagi Mu Chen untuk menemukan reruntuhannya. Mengenai pil di reruntuhan, saya katakan kami membaginya menjadi 5 bagian, kata Mu Chen. Di masa lalu, untuk mendapatkan warisannya, Wen Qingxuan akan mengambil inisiatif untuk membagi bagian kedua belah pihak menjadi bagian 20–80%. Tapi, Wen Qingxuan menggelengkan kepalanya setelah mendengar tawarannya. Dia berkata dengan arogan, saya akan tetap pada kesepakatan sebelumnya 20–80. Itu adalah kemampuanmu yang membuatmu mengambil kembali pasukan naga misteri, dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Mu Chen tidak bisa menahan senyum pada kegigihannya yang keras kepala. Pada akhirnya, dia menyetujui kesepakatan itu karena dia tiba-tiba teringat bahwa dia saat ini memimpin pasukan dengan selera yang mirip dengan jurang maut. Karena itu, jika dia tidak dapat memperoleh cairan spiritual penguasa yang cukup, sangat mungkin bahwa tentara naga misteri akan kehabisan makanan dalam waktu sekitar setengah tahun. Mari kita selesaikan dulu pil spiritual di reruntuhan ini, kata Luo Li sambil tersenyum. Wen Qingxuan menganggukkan kepalanya yang cantik. Kemudian, kerumunan itu mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas gua, di mana langit yang indah dipenuhi dengan bintang-bintang, yang masing-masing bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Masing-masing lampu ini menunjukkan pil spiritual. Saat Wen Qingxuan melambaikan tangannya, tungku kupu-kupu spiritual meledak. Banyak sinar cahaya keluar dari tungku, mengelilingi langit berbintang dan menyebabkan pil spiritual membasuh seperti bima sakti sampai semuanya akhirnya diserap ke dalam tungku. Ini berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum aliran banjir berangsur-angsur memudar. Pada saat ini, bintang-bintang di langit di atas gua telah menghilang. Mata indah Wen Qingxuan bergerak ke sana kemari perlahan. Dia sepertinya menghitung pil spiritual di tungku. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan hampir tidak bisa menyembunyikan keheranan di wajahnya yang cantik ketika dia berkata, ada 800 pil spiritual. Mu Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan napas kagum ketika mereka mendengar ini. Mereka memahami dengan jelas bahwa 800 pil spiritual ini adalah barang berkualitas yang ditinggalkan oleh peri kupu-kupu spiritual. Setiap pil spiritual bisa bernilai jutaan cairan spiritual berdaulat jika dijual di dunia 1000 hebat. Mu Chen diam-diam menarik napas lega. Dengan pil spiritual ini, dia tidak perlu lagi khawatir menghabiskan cairan spiritual berdaulatnya lagi. Dia benar-benar khawatir tentang merawat tentara naga misterinya sampai sekarang. Dengan jentikan jari Wen Qingxuan yang panjang, ramping, dan seperti batu giok, 5 lampu kecil meledak keluar dari tungku dan melayang tanpa suara di depannya. Samar-samar, ada sedikit fluktuasi energi spiritual yang murni dan menarik yang keluar dari cahaya. Lampu perlahan memudar, dan apa yang muncul di depan orang banyak berikutnya adalah 5 pil spiritual bulat, yang seperti kristal. Ada beberapa rune pil yang tampaknya muncul secara alami di permukaan pil spiritual. Ini cukup untuk mengungkapkan kualitas luar biasa mereka. Dari saat 5 pil spiritual muncul, pandangan Mu Chen terkunci pada mereka. Kemudian, dia menatap tepat ke arah Wen Qingxuan dengan tatapan berapi-api. Wen Qingxuan mengarahkan senyuman padanya dan berkata, ini adalah pil sublimasi. Kami akan mengambil salah satu dari mereka, dan Anda dapat memiliki 4 sisanya. Wen Qingxuan memiliki salah satu pil spiritual kristal bundar yang terjepit di antara jari-jarinya saat dia berbicara. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, 4 pil spiritual yang tersisa terbang menuju Mu Chen.
Saat Mu Chen dengan hati-hati menerima pil, dia melihatnya dan merasa lega. Seolah beban berat telah terangkat darinya. Kemudian, senyum muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa dengan pil sublimasi ini, kekuatan super berdaulat di tubuh emas abadinya akhirnya akan memiliki kesempatan untuk membuat terobosan. Malam turun seperti tirai di atas tanah. Dalam kegelapan malam, badai salju tebal menyelimuti daratan. Kepingan salju membawa embusan dingin yang tak terlukiskan, dan saat mereka mengendap di tanah, bahkan bumi langsung membeku. Di tanah yang diselimuti salju ini, bahkan energi spiritual surga dan bumi menunjukkan tanda-tanda membeku. Sementara itu, di sebuah gua, beberapa bayangan duduk dengan kaki disilangkan saat manik-manik berapi melayang di tengah-tengah mereka. Manik-manik itu, seolah-olah mengandung gunung berapi, memancarkan panas yang ekstrim, sepenuhnya menghilangkan dinginnya musim dingin dari gua. Di pintu masuk gua, barisan spiritual menjulang, menahan rasa dingin yang ekstrim di tanah. Salju ini hanya sombong. Mu Chen melihat kepingan salju di luar gua dan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Mereka telah meninggalkan relik kupu-kupu spiritual sehari yang lalu, dan malam ini, keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Mereka terjebak dalam bencana lain di Teluk Suci kuno yang memaksa mereka untuk sementara mencari perlindungan. Ini adalah jiwa salju yang membeku. Legenda mengatakan bahwa itu dapat membekukan bahkan jiwa manusia, kata Wen Qingxuan sambil tersenyum, lalu menunjuk dengan penuh kemenangan ke manik api dan menambahkan, untungnya, saya sudah siap dan membawa manik roh api. Kalau tidak, bahkan bersembunyi di dalam gua, kita masih perlu terus-menerus mengkonsumsi energi spiritual kita sendiri untuk mengusir hawa dingin. Mu Chen mengangguk juga, jika bukan karena pertimbangannya, mereka tidak akan punya pilihan selain menggunakan metode paling intensif energi untuk tetap hangat, dan itu pasti akan mempengaruhi kondisi mereka. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luo Li menatap Mu Chen dengan mata sebening kaca, saat dia memiringkan kepalanya sedikit ke samping. Rambut panjangnya yang baru saja dia ikat mengalir di bahunya seperti air terjun. Dia tersenyum, dan karismanya yang tidak disengaja membawa perasaan menakjubkan yang tampaknya membuat seluruh gua lebih cerah. Mu Chen tidak bisa mengalihkan pandangan dari kecantikannya yang menakjubkan. Sementara itu, Wen Ziyu dan Long Xiang sama-sama sedikit takut untuk menatap langsung ke arahnya. Mata Wen Qingxuan berbinar saat dia diam-diam bersandar dan diam-diam melingkarkan lengannya di pinggangnya yang lembut dan ramping. Dia semua tersenyum ketika dia berbicara. Luo Li, kamu benar-benar semakin cantik. Merasakan gerakan kecilnya, Luo Li tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya dan dengan lembut menjentikkan jarinya, melepaskan tangan putih Lili Qingxuan dari pinggangnya. Orang itu mendapatkan terlalu banyak dari ini. Qingxuan dengan pahit menarik tangannya, lalu berkata dengan malas, tujuan kita berikutnya adalah sebuah kota di Teluk Suci kuno. Menurut informasi kami, tempat itu seperti pertemuan, jadi seharusnya ada banyak pesta dari seluruh tempat berkumpul di sana ketika kami tiba. Oh. Tatapan Mu Chen meningkat saat dia berkata, bisakah kita mendapatkan informasi yang kita inginkan di sana? Informasi yang mereka cari tentu saja tentang dua tetua dari klan kuno Budur dan Roh Agung. Wen Qingxuan sedikit mengangguk dan menambahkan, saat itu, di dalam Teluk Suci kuno, ada 4 penguasa surgawi ilahi yang telah jatuh di dunia 1000 besar kita. Peninggalan mereka adalah yang paling sulit ditemukan. Selama beberapa tahun terakhir, meskipun ada beberapa informasi yang tersebar, masih belum ada orang yang benar-benar menerima warisan yang mereka tinggalkan. Dan menurut beberapa informasi yang kredibel, saya berspekulasi bahwa peninggalan dari 4 penguasa surgawi-surgawi ini tidak diperbaiki dan telah pindah ke Teluk Suci kuno ini. Terharu, alis Mu Chen berkerut saat dia mengerutkan kening. Jika itu benar, maka kesulitan menemukan relik itu baru saja meningkat pesat. Makanya kita perlu hadir di pertemuan itu, karena disitulah semua informasi dipertukarkan. Hampir semua pasukan yang kuat akan berangkat ke titik ini setelah menjelajah beberapa saat. Kita seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi tentang ini di sana, kata Wen Qingxuan. Mu Chen mengangguk. Jika itu masalahnya, maka mereka tidak punya pilihan selain pergi ke titik pertemuan ini. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan menemukan apapun jika mereka hanya melihat-lihat secara acak. Namun, jika mereka melakukan apa yang disarankan Qingxuan, maka tempat berkumpul kemungkinan akan diisi dengan orang yang berbeda. Ada kemungkinan besar bahwa bahkan 3 pasukan dari klan kuno Budur juga akan menuju ke sana.
Di antara pasukan, Xuan Luo dan Mo Xingtian jelas tidak memiliki niat baik terhadapnya. Jika mereka bertemu, mungkin ada perselisihan di antara mereka. Namun, poin ini muncul begitu saja di benak Mu Chen sebagai kilatan sebelum dia segera melompati gagasan itu. Jika yang disebut Tuan Kecil Xuan Luo dan Tuan Kecil Mo Xingtian ingin menganggapnya sebagai singa pengecut, maka dia tidak keberatan menguji kemampuan Tuan Kecil klan kuno Budur ini. Sekarang saya bisa mencoba pil sublimasi. Tentu saja, bahkan jika dia sama sekali tidak takut pada tuan-tuan itu, dia juga tidak ceroboh. Bahkan seekor singa akan melawan kelinci dengan sekuat tenaga, belum lagi Xuan Luo dan Mo Xingtian, yang keduanya tidak mudah dihadapi. Dia merasa bahwa yang terbaik adalah menggunakan pil sublimasi sebelum tiba di titik berkumpul dan mencapai terobosan dalam kekuatan super berdaulat dari tubuh emas abadi. Ketika Mu Chen memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi. Setelah berbicara sedikit lebih banyak dengan Luo Li dan Wen Qingxuan, dia berdiri dan langsung masuk ke ruang pelatihan yang telah mereka siapkan di sudut gua. Saat mereka melihat sosok Mu Chen dari belakang, Wen Ziyu dan Long Xiang juga bangkit dan menambahkan dengan penuh semangat, kita harus membuat terobosan juga. Di relik kupu-kupu spiritual, mereka telah memperoleh pil Sein spiritual. Jika mereka mengkonsumsi dan memperbaikinya, dengan tingkat akumulasi mereka, menerobos ke penguasa bumi lengkap seharusnya menjadi sesuatu yang secara alami dapat dicapai. Pertempuran di relik kupu-kupu spiritual telah memperingatkan mereka bahwa kemampuan yang hanya setengah jalan untuk menyelesaikan penguasa dunia pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk melindungi diri sendiri. Satu-satunya cara untuk menjadi kekuatan utama dalam pertempuran adalah menjadi penguasa dunia yang lengkap. Kami akan menyerahkannya padamu untuk berjaga-jaga. Luo Li berseri-seri pada Wen Qingxuan dan Ling Xi, lalu juga berdiri dan memasuki ruang pelatihan. Dia mendapat pil sublimasi lain dari Mu Chen, karena itu sama pentingnya baginya. Bagaimanapun, tubuh surgawi Dewa Luo yang dia kembangkan adalah salah satu dari tubuh surgawi luar biasa yang terdaftar di daftar 99 benda surgawi berdaulat. Saat mereka pergi, gua itu tiba-tiba sunyi. Wen Qingxuan dan Ling Xi saling memandang dan hanya bisa menyeringai tak berdaya. Kemudian, mereka perlahan menutup mata mereka dan memasuki kondisi kultivasi yang dangkal. Di ruang pelatihan gua raksasa, Mu Chen seperti batu saat dia duduk bersila diam-diam. Sebuah pil bundar seperti kristal melayang dengan tenang tepat di hadapannya. Pil itu memancarkan aroma, dan energi spiritual surga dan bumi mengalir di dalam ruang pelatihan, bergetar dalam sinkronisitas. Mu Chen menatap pil sublimasi seperti kristal dan menarik napas dalam-dalam. Dia langsung mengepalkan tinjunya, dan cahaya spiritual dari dalam tubuhnya tersapu saat tubuh emas abadi beberapa ratus kaki dengan cepat terbentuk di belakangnya. Pil sublimasi dapat secara acak meningkatkan salah satu kekuatan super berdasarkan level, tetapi jika seseorang mengaktifkan satu kekuatan yang mereka kembangkan sebelum menelan pil, kemungkinan kekuatan super itu naik level akan meningkat lebih dari setengah. Dengan demikian, Mu Chen tidak khawatir bahwa peningkatan ini akan diterapkan pada kekuatan gaib lainnya. Jika masih terjadi seperti itu, maka dia hanya bisa mengatakan bahwa dia sangat tidak beruntung. Saat tubuh emas abadi mengembun menjadi bentuknya, Mu Chen berhenti ragu-ragu dan menelan pil sublimasi. Ledakan, begitu pil sublimasi memasuki mulutnya, itu langsung pecah berkeping-keping, dan sensasi dingin melonjak melalui tubuh Mu Chen. Pada saat berikutnya, sensasi yang luar biasa mengalir tepat ke bagian terdalam hatinya, dan dia merasa seolah-olah memiliki kebijaksanaan yang tak terbatas. Beberapa kendala yang dia temui di masa lalu selama kultivasi juga menghilang. Mata Mu Chen tertutup rapat, tetapi wajahnya santai seolah-olah dia memasuki keadaan pencerahan tertentu. Tubuh emas abadi di belakangnya juga mengambil posisi kultivasi. Di permukaan tubuh besar itu, sinar ungu dan emas misterius berkedip-kedip, seolah-olah ada sesuatu yang berkembang biak di dalamnya. Di dalam gua yang sangat besar itu, keheningan kembali terjadi. Ketika hari berikutnya tiba, salju yang turun deras sudah mereda. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa tanah yang telah membeku selama ribuan mil sebenarnya telah mencair dengan sangat cepat. Ledakan, di sebuah gua di pegunungan, dua fluktuasi energi spiritual yang agung dan kuat tiba-tiba naik, diikuti oleh dua garis sosok bercahaya menerobos gua, terjun ke langit. Kedua sosok itu berteriak ke langit, peluit mereka menggelegar saat mereka mengepul tanpa henti, menarik energi spiritual yang bergema di langit. Di luar gua, Wen Qingxuan melihat dua sosok di udara dan berteriak dengan lembut, itu sangat berisik.
Di langit, Wen Ziyu dan Long Xiang saling menatap dan dengan cepat membungkam diri mereka sendiri, tetapi kegembiraan di mata mereka tidak dapat disembunyikan. Dengan bantuan Saint Spiritual Pill, mereka berdua akhirnya menyelesaikan terobosan setelah berhenti untuk waktu yang lama, dan mereka sekarang benar-benar memasuki level komplit Earthly Sovereign. Pintu batu tertutup dari ruang pelatihan juga terbuka tepat. Pada saat itu, dan Luoli melangkah keluar dengan sikap elegan. Luoli, bagaimana? Wen Qingxuan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar ingin tahu apakah yang disebut pil sublimasi benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu. Luoli menjawab sambil tersenyum, pil sublimasi memang usaha yang melelahkan dan mengesankan dari peri pil kupu-kupu spiritual. Ini semakin menggelitik rasa ingin tahu Wen Qingxuan. Dia memiliki lebih banyak pertanyaan, tetapi Luoli hanya tersenyum misterius, yang membuatnya merasa sedikit putus asa. Ledakan, pintu batu lain tiba-tiba hancur pada saat yang sama, dan sosok Mu Chen muncul di pusat perhatian. Wen Qingxuan kemudian mengubah targetnya menjadi Mu Chen. Mu Chen, apakah kamu berhasil? Mu Chen menatap mata Luoli dan berkata sambil tersenyum, reputasi peri kupu-kupu spiritual sepenuhnya dibenarkan. Melihat bagaimana mereka berdua memiliki penampilan yang sama, Wen Qingxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan giginya. Keduanya benar-benar layak satu sama lain. Namun, dilihat dari ekspresi mereka, Wen Qingxuan tahu setidaknya bahwa mereka sangat puas dengan efek dari pil sublimasi. Mu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, melambaikan tangannya pada mereka semua, dan kemudian berbicara dengan sederhana. Ayo pergi, kita pergi ke titik pertemuan. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia memimpin dan berubah menjadi Streamer. Saat dia terjun langsung ke kedalaman teluk suci kuno, beberapa sosok bercahaya mengikuti di belakangnya, dengan berani dan anggun.